negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa bahkan berpotensi mengalami resesi pada tahun 2023 mendatang. Halo teman-teman, saya Ati Sri Purwanti Ningsih, pimpinan KJASP dan founder Sekolah Finansial. Teman-teman, kondisi ekonomi dunia semakin tidak menentu dan tengah dihadapkan pada tantangan ancaman resesi 2023. Hal ini nampak dari bagaimana suku bunga acuan Bank Sentral di sejumlah negara semakin tinggi. Sebelumnya, Menteri Keuangan kita yaitu Ibu Sri Mulyani mengatakan kondisi ini dapat menciptakan stagflasi. Stagflasi adalah situasi di mana pertumbuhan ekonomi melambat disertai dengan kenaikan harga atau inflasi. Nah, kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi global tahun 2023, yaitu potensi koreksi ke bawah. Inflasi yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang melambat dapat menciptakan situasi stagflasi. Ibu Sri Mulyani menyebutkan negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa bahkan berpotensi mengalami resesi pada tahun 2023 mendatang. Padahal negara maju tersebut merupakan penggerak perekonomian dunia. Di sisi lain, menurut Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospect Juni 2022 dijelaskan bahwa tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Sejumlah negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang diprediksi ikut terseret ke dalam jurang resesi akibat inflasi yang terus meningkat. Melihat kondisi ini, lantas negara mana saja yang berpotensi mengalami resesi tahun 2023? Nah, yang pertama adalah Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terkontraksi 0,6% pada kuartal 2 tahun 2022 setelah minus 1,6% pada kuartal 1 tahun 2022. Kendati sudah 2 kuartal berturut-turut terkontraksi, namun ekonomi Amerika Serikat belum dibilang resesi. Pengumuman resesi ekonomi dibuat oleh Business Cycle Dating Committee. Badan yang terdiri dari 8 ahli ekonomi yang dipilih oleh Biro Nasional Riset Ekonomi, organisasi non-profit. Dan hingga kini mereka masih tidak mau menggunakan kata resesi tersebut. Sedang di lain sisi, The Fed menepis kekhawatiran soal resesi. Bank Sentral Amerika Serikat tetap kukuh menjelaskan bahwa pasar kerja Amerika Serikat masih kuat dengan bukti 315.000 pekerja baru pada Agustus tahun 2022. Yang kedua adalah Eropa. Mata uang euro yang merosot ke level terlemahnya terhadap dolar sejak akhir tahun 2002 membuat kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap resesi. Kenaikan harga gas alam turut menjadi pemicu ketakutan akan resesi. Data menunjukkan bahwa adanya perlambatan tajam dalam pertumbuhan bisnis pada Juni. Tak hanya itu, rilis memperlihatkan defisit perdagangan pada Mei tahun 2022 yang disesuaikan secara musiman sebesar 1 miliar euro di Jerman, berlawanan dengan ekspektasi surplus. Perekonomian Inggris juga menunjukkan tanda-tanda perlambatan karena inflasi yang tinggi. Suku bunga acuan Bank Sentral Inggris bahkan sudah naik 200 basis poin selama 2022, sehingga membuat Eropa terancam resesi tahun 2023. Yang ketiga adalah Cina. Menurut laporan Bank Dunia pada September lalu, Cina yang merupakan 86% dari output ekonomi kawasan 23 negara diproyeksikan tumbuh 2,8% tahun ini. Angka ini merupakan penurunan signifikan dari perkiraan sebelumnya yang berada di angka 5%. Ekonomi Cina memang melemah dalam beberapa bulan terakhir menyusul kebijakan lockdown yang diberlakukan di negara tirai bambu itu. Hal tersebut turut mengganggu sektor industri penjualan domestik hingga aktivitas ekspor. Yang keempat adalah Mongolia. Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings memperkirakan kondisi keuangan global yang lebih ketat dan dampak geopolitik bakal memperburuk profil keuangan eksternal Mongolia yang lemah. Nah, analis Fitch
pun memproyeksikan defisit negara berjalan Mongolia pada tahun 2022 akan melebar menjadi 16,3% dari PDB dan beban uang luar negeri bersihnya menjadi besar pada 167% dari PDB. Ketergantungan pemerintah Mongolia pada utang luar negeri turut meningkatkan kerentanan terhadap pergeseran sentimen investor internasional yang dapat menghasilkan perlambatan ekonomi. Nah, yang kelima adalah Korea Selatan. Saham Korea Selatan jatuh pada awal Juli 2022 karena investor khawatir kenaikan suku bunga acuan untuk memerangi inflasi bakal memicu perlambatan ekonomi. Analis di Samsung Securities, Seo Jong-hun, menyebutkan saham Korea Selatan seperti pasar saham Taiwan sensitif terhadap momentum siklus ekonomi dan bereaksi terhadap ketakutan resesi. Yang keenam adalah Indonesia. Menurut Ibu Sri Mulyani, perekonomian Indonesia masih cukup sehat dan aman dari ancaman resesi. Namun masih ada risiko resesi ekonomi yang dialami Indonesia, yakni sebesar 3%. Indonesia relatif dalam situasi yang tadi disebutkan risiko atau berpotensi resesi. Lalu bagaimana ya teman-teman solusi yang bisa dilakukan Indonesia maupun diri kita sendiri untuk menghadapi resesi di tahun 2023 apabila memang terjadi? Nah, tunggu video selanjutnya ya. Saya akan bahas bagaimana solusi yang bisa dilakukan baik dari pebisnis yang berperan sebagai penggerak perekonomian atau UMKM gitu ya, dan diri kita sendiri sebagai bagaimana kita dalam mengelola keuangan kita. Salam sehat dan sukses untuk kita semua.